Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran dasar listrik dan elektronika. Kali ini kita akan membahas tentang dioda. Ada yang tahu apa itu dioda? Nih, saya memiliki satu rangkaian sederhana. Ini terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada dioda. Ini, yang kecil ini merupakan dioda. Nah, apa itu dioda? Dioda merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat dari arah sebaliknya. Kalau kita lihat dari simbol dioda, ada seperti arah anak panah. Ada memiliki dua kaki anoda dan kaki katoda. Di sini kita lihat bahwa pada kaki anoda adalah kutub positif, artinya arus mengalir dari anoda ke katoda, sedangkan menghambat arus dari katoda ke anoda. Nah, kalau kita lihat bentuk fisiknya ini, dari bentuk fisiknya ini dia memiliki gelang putih. Kita lihat di sini ada gelang putih. Nah, gelang putih ini lalu dekat dengan kaki katoda. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana kaki katodanya, kita tinggal melihat gelang pada benda fisiknya itu kemana yang dekat. Yang terdekat dengan gelang putih itu adalah kaki katoda. Secara teori dioda, sebuah rangkaian yang mengandung dioda itu adalah seperti kita lihat pada gambar ini. Ada dioda, ada sumber tegangannya yang akan memberikan tegangan pada dioda. Akan tetapi secara praktek ini tidak bisa. Jadi harus ditambahkan sebuah beban atau resistor, boleh juga lampu sebagai bebannya. Maka pada saat kaki anoda mendapatkan tegangan positif dan kaki katoda mendapatkan tegangan negatif, maka arus akan mengalir dari kaki anoda ke kaki katoda. Nah, selanjutnya lampu akan hidup. Dan sebaliknya, jika kaki katoda mendapatkan tegangan positif dan kaki anoda mendapatkan tegangan negatif, sesuai dengan prinsipnya tadi bahwa arus akan mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari arah anoda ke katoda. Sehingga pada proses kedua di sini, karena arus mengalir dari katoda ke anoda, maka lampu tidak akan hidup. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada fungsi dioda. Apakah fungsi dioda itu? Dioda memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama ada sebagai penyearah. Dioda biasa atau dioda bright yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Yang kedua ada dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Dioda ini mengalirkan arus dari satu arah, maka dioda ini sering digunakan sebagai penyearah. Karena prinsip kerja yang berdasarkan teknologi, maka pertemuan P dan N semikonduktor yang dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tapi tidak dapat mengalirkan arus dari arah sebaliknya. Fungsi lainnya, dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Ada dioda foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya, dan ada dioda Schottky sebagai pengendali. Oke, sekarang kita masuk pada cara kerja dari dioda. Untuk memahami dioda, kita harus paham cara kerja dan grafik karakteristiknya. Dalam grafik karakteristik ini ada dua kondisi. Kita lihat di sini ada forward bias, ada reverse. Ada kondisi reverse
ada kondisi forward atau bias maju, ini bias mundur. Jadi dapat disimpulkan bahwa dioda itu bekerja dalam dua kondisi, yaitu pada saat yang pertama forward bias atau prategangan maju atau bias maju, kemudian yang kedua reverse bias atau prategangan mundur atau bias mundur. Sekarang akan kita bahas satu per satu. Kita lihat rangkaian ini berarti adalah kaki anoda, ini adalah kaki katoda. Pada saat kaki anoda mendapatkan tegangan positif dan kaki katoda mendapatkan tegangan negatif, maka tegangan pada anoda itu akan lebih besar dari tegangan katoda. Itu yang disebut dengan kondisi forward bias. Kita lihat grafik karakteristiknya. Pada sumber ini kita lihat ini adalah VD, kemudian ini adalah ID. VD ini adalah tegangan dioda, ID ini adalah arus yang dilalui atau yang melalui dioda. Biasanya pada rangkaian atau dalam teori-teori tentang dioda, rangkaiannya memang seperti ini. Tapi pada prakteknya ini harus ditambahkan resistor. Di sini harus ditambahkan resistor. Nah, resistor sebagai beban atau tahanan. Berdasarkan grafik karakteristik ini, kondisi forward ini berada pada posisi ini, pada posisi ini, di sebelah kanan atas. Dari gambar karakteristik ini, pada saat bias maju atau forward bias, pada saat tegangan sumber ini lebih kecil dari 0,7 untuk silikon, ada yang disebut dengan V kni atau V dengkul, mungkin karena bentuknya seperti dengkul, di mana tegangan di sana adalah 0,7 untuk silikon dan 0,3 untuk germanium. Apabila Vs atau V sumber ini lebih kecil dari 0,7 atau 0,3 untuk germanium, maka di sini kondisinya I-nya adalah 0. Arusnya di sini adalah 0. Jika arus 0, artinya dioda belum bekerja. Jadi kondisi rangkaiannya ini seperti rangkaian terbuka. Jadi arusnya tidak mengalir. Nah, apabila tegangan sumber ini lebih besar dari 0,7 untuk silikon atau lebih besar dari tegangan Vkni-nya di sini, maka arusnya juga akan semakin besar. Nah, jika tegangannya makin besar, arusnya juga semakin besar. Nah, artinya apa? Tegangan di sini adalah tegangan dioda. Jika tegangan diodanya lebih besar, maka arus yang melalui dioda juga semakin besar. Artinya, arus di sini mengalir.
Jadi rangkaiannya itu berarti dalam bentuk rangkaian tertutup. Nah, seperti ini. Ini berupa rangkaian tertutup, sehingga arus bisa mengalir dari anoda ke katoda. Selanjutnya, di sini tegangan akan naik terus. Nah, akan tetapi arus ini memiliki batas maksimal atau yang disebut dengan arus maksimal untuk kondisi forward. Jadi, kalau sampai pada batas maksimal, kalaupun tegangannya semakin naik, arusnya tidak akan bertambah. Makanya kita mengenal dioda itu ada yang 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere. Jadi itu adalah arus forward atau I maksimum atau batas arus maksimal ketika kondisi forward bias. Oke, itu untuk forward bias. Sekarang kita masuk ke reverse bias. Nah, pada kondisi reverse bias, di sini ada yang disebut dengan breakdown voltage. Nah, pada saat tegangan sumber ini kecil dari tegangan breakdown voltage, artinya arusnya di sini adalah 0. Kondisi arus adalah 0. Atau tidak ada arus yang lewat. Artinya saklarnya dalam kondisi terbuka. Akan tetapi pada saat tegangan sumbernya sudah mulai naik besar dari breakdown voltage di sini, maka arusnya juga semakin naik. Nah, semakin besar tegangan, maka arus akan naik atau mengalir dengan cepat. Nah, kita lihat di sini nampak bahwa semakin cepat arusnya mengalir dengan cepat. Jika tegangan V sumbernya lebih besar dari breakdown voltage, maka arusnya akan mengalir sangat cepat. Nah, kondisi ini juga tidak bagus untuk dioda, karena dengan terjadinya peningkatan arus yang sangat cepat dari tegangan breakdown voltage, maka arus ID ini mengalir dengan cepat sehingga dioda akan panas. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengukur dioda. Untuk mengukur dioda, alat yang kita gunakan pastinya yang pertama alat ukurnya, yaitu sebuah multimeter. Yang kedua, komponen yang akan kita ukur. Ini ada sebuah rangkaian, hanya yang akan kita ukur di sini hanya diodanya saja. Nah, langkah pertama, kita pindahkan terlebih dahulu selektor ini ke kali 1 atau kali 100, boleh. Ini selektornya ini kita pindahkan ke kali 100 atau ke kali 1 kilo, terserah mana yang dilakukan. Kemudian probe positif kita letakkan di kaki katoda. Kaki katoda berarti yang dekat dengan gelang putih. Berarti kaki katoda probe merah. Kemudian kaki anoda di probe hitam. Nah, setelah kita lakukan pengukuran seperti ini, kita harus pastikan
di sini, nah, seperti ini ya. Nah, kaki katoda probe merah, kaki anoda probe hitam, dan pastikan di sini jarumnya bergerak ke kanan. Nah, gitu. Jadi kaki katoda dihubungkan dengan probe merah dan kaki anoda dengan probe hitam. Maka jika jarumnya bergerak ke kanan, artinya diodanya masih bekerja dengan baik. Nah, kita tes jika kita ubah di sini, kita balik. Kita balik kaki probe hitam ke kaki katoda, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini jarumnya tidak bergerak. Andaikan ini bergerak, probe hitam di kaki katoda dan probe merah di kaki anoda, dan jarumnya bergerak, artinya itu diodanya sudah rusak. Oke, demikian cara mengukur dioda menggunakan multimeter analog. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar kamu dapat info terbaru tentang studio ini. Terima kasih sudah berkunjung.